Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan kita kali ini saya akan mengangkat satu kisah tentang kepemimpinan khalifah yang kedua, yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, yang mana beliau adalah khalifah yang senantiasa memperhatikan kondisi dan keadaan rakyatnya. Umar adalah salah seorang sosok manusia yang tegas namun memiliki hati yang lembut, orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang paling banyak menangis atau sering menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam bab Al-Fadail tentang keutamaan, bahwasanya Aslam pernah satu asisten atau pembantu Umar yang bernama Aslam pernah mengatakan bahwasanya suatu malam saya pernah bersama Umar sang khalifah berjalan di malam hari, yang mana khalifah melakukan inspeksi atau memeriksa keadaan rakyatnya. Ketika kami berjalan dan melewati satu tempat yang di ketinggian, kami melihat ada satu kemah dari kejauhan, yang di sekitar kemah itu ada api yang dinyalakan. Maka kami pun bersama Umar bin Khattab mendekati kemah tersebut, dan tiba-tiba kami mendapati seorang ibu tua dan bersama dengan anak-anaknya. Seorang ibu bersama dengan anak-anaknya, yang ketika itu anak-anak mereka anak-anak mereka itu masih kecil, ya, dalam keadaan menangis. Kemudian Umar pun mengatakan, "Wahai ibu, apa gerangan, kenapa sampai anak-anak engkau ini menangis?" Maka sang ibu pun mengatakan, "Anak-anak saya itu menangis karena mereka kelaparan. Tidak ada makanan yang bisa mereka makan. Dan yang dipanci, wahai ibu, kamu sedang memasak apa?" Ya, apa kata sang ibu? "Tidak ada yang saya masak. Saya hanya mengisi batu di panci ini dengan harapan ketika saya memasak ini batu, maka seolah-olah anak saya mengira saya sedang memasak makanan untuk menenangkan hati mereka. Mereka pun bisa dapat tidur dengan baik." Maka Umar pun mengatakan, "Apakah Umar tidak mengetahui kondisi ibu ini?" Maka ibu ini mengatakan, "Umar telah diberikan satu jabatan, tetapi dia tidak memperhatikan rakyatnya. Maka saya kelak nanti di hadapan Allah, saya akan menuntut balas atas sikap Khalifah Umar terhadap kami." Maka Umar pun segera kembali ke Baitul Mal, ke tempat penyimpanan bahan makanan, segera pergi meninggalkan kemah tersebut bersama dengan Aslam. Lalu tibanya di tempat penyimpanan makanan, maka Umar pun mengambilkan satu kantong
atau satu karung gandum dan beberapa potong beberapa potong daging. Kemudian Umar pun memikulnya, membawa sendiri. Maka Aslam mengatakan, wahai khalifah, biarkan saya yang memikulnya, membawanya. Maka Umar pun mengatakan, apakah engkau siap memikul dosa-dosaku nanti pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka Umar pun tetap dia yang memikul bahan makanan tersebut, membawanya ke tempat kediaman atau tempat kemah sang ibu tadi. Sesampainya di kemah tersebut, maka Umar pun segera, beliau yang langsung sendiri memasak itu makanan, mengolah sendiri. Ketika sudah matang makanan tersebut, maka Umar pun memberikan makanan tersebut kepada sang ibu, lalu ibu pun memberikan makanan kepada anak-anaknya. Sampai anak-anaknya pun kenyang, maka mereka pun gembira kembali, tertawa riang. Tidak ada lagi tangisan yang didengar. Maka sang ibu pun mengatakan, sebenarnya yang pantas menjadi khalifah yang mengurusi urusan kaum muslimin, engkau, bukan Umar. Padahal jamaah sekalian, padahal di hadapan ibu ini adalah Umar, khalifah. Jadi ibu tidak mengetahui bahwasanya ya yang memasak makanan, yang datang ke rumah ibu itu adalah Umar, khalifah. Ya, tapi ibu itu tidak mengetahui ya bahwasanya di hadapan itu adalah sang khalifah. Kemudian Umar pun mengatakan, kemudian beberapa saat kemudian Umar pun menjauh, tetap memperhatikan kondisi ibu dan anak-anaknya. Maka anak-anaknya terus tertawa, terus berbahagia. Maka Umar pun mengatakan kepada Aslam, wahai Aslam, sesungguhnya anak-anak itu menangis karena mereka kelaparan, dan saya tidak ingin meninggalkan tempat ini sampai saya melihat apa yang saya saksikan sekarang. Itu apa? Yaitu tawa riang, kebahagiaan, kegembiraan yang ada pada keluarga tersebut. Pemirsa sekalian, kaum muslimin dan muslimat, kisah ini memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita tentang arti pentingnya seorang pemimpin memperhatikan rakyatnya. Lihatlah Umar, meskipun beliau seorang khalifah, seorang yang memiliki kedudukan yang tinggi, ya jabatan yang tinggi, tapi beliau turun langsung, ya memeriksa rakyatnya, memperhatikan rakyatnya, bahkan di malam hari. Karena Umar menyadari bahwasanya ini tanggung jawabnya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin siap mempertanggungjawabkan apa yang dia pimpin. Seorang khalifah adalah pemimpin dan akan mempertanggungjawabkan apa yang dia pimpin. Seorang presiden adalah pemimpin dan mempertanggungjawabkan apa yang dipimpin. Seorang gubernur adalah pemimpin dan akan mempertanggungjawabkan pemimpin. Seorang wali kota adalah pemimpin dan akan mempertanggungjawabkan apa yang dipimpin. Seorang camat, seorang lurah, seorang kepala RT, bahkan kepala rumah tangga, bapak pun ya adalah pemimpin bagi keluarganya, bagi istri dan anak-anaknya. Dia juga akan mempertanggungjawabkan apa yang dipimpin. Bahkan istri pun juga adalah pemimpin bagi harta suami dan anak-anaknya, dan juga akan mempertanggungjawabkan terhadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan mempertanggungjawabkan apa yang dipimpin pada hari akhirat kelak. Semoga kisah yang sangat singkat ini memberikan inspirasi pada kita agar kita menjadi orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang senantiasa bertanggung jawab terhadap apa yang kita pimpin. Demikianlah yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.